Silakan duduk. Hari ini kita akan melanjutkan, kalau bulan-bulan ini kita berbicara tentang apa? Perjalanan apa? Perubahan. Dan hari ini sebelum kita masuk ke dalam firman, aku kepingin untuk kita baca dulu Roma 12 ayat 2. Semoga kalian masih ingat semua. Masih ingat ya? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Boleh. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita sudah belajar banyak minggu-minggu belakangan ini tentang kita sudah belajar tentang physical health, emotional health, bagaimana caranya menghadapi kalau kita melewati sebuah cobaan, kalau kita ada keterikatan kepada sesuatu. Dan hari ini ada seorang pembicara yang akan melayani kita, seorang yang luar biasa. Mari kita undang bersama-sama mentor kita, Ibunda tercinta, Ibu Sugi. Silahkan. Oke, selamat siang teman-teman atau Bapak Ibu ya. Saya kaget tadi soalnya kok bukannya istrinya King baru hamil ya, tapi kok sudah bawa anak. Anak siapa? Oke. Sebelum saya akan membagikan firman Tuhan siang hari ini, ada satu tayangan yang mungkin beberapa di antara kita pernah lihat. Tapi ada yang mungkin juga belum. Silahkan multimedia. Apa? Kamu cinta kan sama aku? Aku nggak cinta sama kamu dong. Aku cinta sama kamu. Aku enggak. Aku cinta sama kamu. Emang kenapa kamu cinta sama aku? Ya kak, aku pengen dinikahin kamu. Ya, siapa sih yang kayak mereka? Kalau saya enggak ya. Kalau Pastor Joshua enggak lah ya. Kak Wiwi enggak ya. Ya, saya kapan hari waktu lihat di itu apa ya, Reels ya. Itu lihat ini lucu loh, terus tak save gitu loh. Saya sempat share ke Pastor Joshua juga, kok lucu ya, maksudnya anaknya nih loh kalau ngomong lucu. Dan mungkin beberapa di antara kita ada yang sedang dalam perjalanan seperti itu. Aku mau dinikahi kamu loh gitu. Oke, siang hari ini saya akan memberikan satu tema yaitu pasangan. Bukan itu temanya. Saya cuma ngomong aja. Temanya sesuai dengan yang diberikan oleh Pastor Joshua yaitu perjalanan perubahan itu ya. Nah, siang hari ini saya memberikan satu tema perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan. Saya enggak buat PowerPoint, tapi saya ada bahas satu perikop dari firman Tuhan. Saya minta Yohanes 4 ayat yang pertama dulu sampai ayat yang keempat. Oke, maksudnya kita akan belajar pelan-pelan ya teman-teman. Yohanes 4 ayat 1 sampai yang keempat. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, kalau di dalam tema dari Alkitab itu perikop itu ditulis percakapan dengan perempuan Samaria. Nah, ini menarik sekali yang memang hari-hari ini saya gumulkan, ingin saya bagikan kepada kita semua di tempat ini. Yang menarik di sini adalah dikatakan tadi ya,
dikatakan bahwa ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Tetapi yang menarik di dalam ayat yang keempat itu dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Nah ini menarik sekali buat saya waktu saya membaca dari perikop ini. Kenapa kok dikatakan di dalam ayat ini ia harus melintasi Samaria. Nah kalau ternyata setelah usut punya usut, kalau dia meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea, kalau Tuhan Yesus itu melewati Samaria, ternyata perjalanannya itu jauh lebih jauh gitu loh. Menjadi lebih jauh, bukan lebih dekat. Tetapi yang menarik di dalam ayat yang keempat ini, dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Benar ya Miduk ya? Ada concordance di sini. Ya, di sini dikatakan bahwa ketika dia meninggalkan Yudea dan menuju ke Galilea, itu dia harus melewati Samaria dan ternyata melewati Samaria itu adalah satu perjalanan yang muter, istilahnya itu muter lebih jauh. Tetapi yang sangat menarik di sini dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, ayat ke-5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah, ternyata menariknya sekali, kenapa kok Yesus itu pergi ke Galilea, meninggalkan Yudea, pergi ke Galilea ini harus melewati Samaria. Ternyata ada someone di situ, yaitu siapa? Siapa? Perempuan Samaria ini. Di sini dikatakan bahwa sampailah ia ke sebuah kota, di situ dikatakan Samaria dan bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya. Di situ terdapat sumur Yakub dan ternyata di dekat sumur itu ada seorang perempuan yang sedang mengambil air. Maka Yesus itu datang dan dia meminta minum di situ. Hal yang menarik buat saya, kenapa kok siang hari ini saya memberikan tema tentang perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan. Kalau minggu-minggu yang lalu mungkin kita sudah belajar ya dari apa yang dibagikan oleh Pastor Joshua. Berubah bagaimana kita memanage ya, tentang finansial, terus banyak lagi dan sebagainya itu. Banyak, nanti teman-teman bisa ngulang lagi. Nah tetapi saya penting membagikan, apa yang saya bagikan siang ini adalah kalau kita itu tidak bertemu dengan Yesus secara pribadi, kita tidak akan pernah mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dan ini diberikan di dalam Alkitab itu, di dalam perumpamaan Yesus dengan pertemuannya dengan perempuan Samaria itu. Yang poin yang pertama yang ingin saya bagikan bahwa ketika ia harus melintasi daerah Samaria itu, ia harus, saya tuh bolak-balik sampai mikir, ia harus melintasi, ia harus. Berarti ada sesuatu yang lebih penting daripada yang istilahnya itu Yesus itu merasa harus melewati di situ karena memang ada sesuatu yang urgensi dan penting. Nah ini bagi saya itu sangat menarik. Kenapa? Karena ternyata ketika Yesus merasa harus melewati melintasi daerah Samaria itu, ternyata ada seseorang yang dia temui. Yaitu siapa? Di sini dikatakan perempuan Samaria. Poin yang pertama yang ingin saya bagikan dari perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan. Poin yang pertama dari ayat yang keempat ini adalah Yesus itu memperhatikan setiap pribadi lepas pribadi. Bayangkan ya, ini nggak terpikirkan oleh murid-murid. Kalau ada jalan yang lebih dekat ya, misalnya katakan kita mau ke PTC ya, kita mau ke PTC. Kalau dari gereja ini kira-kira arahnya kemana? Keluar terus ke lurus, betul lurus, pokoknya lurus. Nah ini, tapi ini tuh istilahnya gambarannya Yesus gak lurus, dia tuh lewat Diponegoro, lewat Jumursari, keterlaluan gitu. Ya, tambah lebih jauh ya, habis gitu keluar lewat Malang terus balik lagi.
Ya, enggak, ini lebih jauh. Intinya itu dia tuh muter lebih jauh dan ternyata lebih jauh itu bukan karena tidak ada kepentingan, tetapi ada seseorang yang dia temui. Dan ini menarik buat saya. Kenapa? Siapa perempuan Samaria ini? Di situ dikatakan Yesus datang menemui perempuan Samaria ini. Kita lanjutkan ayat yang ke-8 ya. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat yang ke-9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat yang ke-11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Aku tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat yang menyembah, tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Kemudian ayat selanjutnya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan menyatakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Oke, poin yang kedua yang menarik, ternyata kenapa sih kok begitu penting bagi Yesus untuk melewati Samaria ini? Dan siapa sih sebetulnya perempuan Samaria ini? Pada waktu Yesus meminta air untuk minum ya, istilahnya karena dia dikatakan dia haus dan meminta air untuk minum itu, perempuan ini ngomong bahwa engkau enggak punya timba, dikatakan seperti itu. Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Sedikit latar belakang ya, saya enggak menjelaskan karena mungkin Pastor Hari yang bisa lebih menjelaskan lebih panjang lagi. Singkat inti dari latar belakang dari kisah perempuan Samaria ini, kenapa kok Yesus itu sampai menemui dia dan kenapa kok perempuan Samaria ini berkata kepada Yesus, loh kamu enggak punya timba. Istilahnya dengan kata lain, kalau kamu mau minum dari sumur ini ya kamu harus pakai timbamu. Kenapa? Kok enggak dia itu membantu bahwa Yesus itu haus dan dia memberikan air itu dari timbanya gitu loh. Ternyata orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak bersahabat. Jadi zaman setelah Raja Daud mati atau meninggal, maka anaknya setelah
Raja Salomo memimpin, setelah Salomo memimpin ini, maka setelah Salomo mati, kerajaan Israel itu dipecah menjadi dua. Yang satu adalah Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem ya, Yerusalem, dan yang satunya itu Samaria, ibu kotanya adalah yang satunya Samaria, ibu kotanya mana gitu. Nah, ya intinya dari sini bahwa kalau orang Yahudi itu karena kiblatnya penyembahannya di Yerusalem, dia itu menyembahnya itu kiblatnya Bait Allah, yaitu di Yerusalem. Tetapi orang Samaria ini kenapa kok berbeda? Karena dia dia itu menyembahnya di Gunung Gerizim. Nah, di sini dikatakan bahwa perempuan ini berkata kepada Yesus bahwa kamu tuh intinya ya harus kalau kamu mau minum ya kamu harus bawa timba sendiri. Karena apa? Karena bagi orang Samaria untuk memberikan kepada Yesus itu air itu istilahnya itu maaf ngomong ya. Itu kalau saya membaca di dalam sejarahnya atau latar belakangnya itu mereka itu kayak jijik gitu loh. Karena perempuan Samaria atau orang-orang Samaria ini dibanding orang-orang Yahudi lainnya itu, orang Samaria ini dipandang kayak paling rendah dan paling istilahnya itu kalau secara ini tuh kayak paling rusak gitu loh. Dan yang menariknya lagi kalau tadi kita baca setelah kita simak tadi dikatakan Yesus tiba-tiba kan bertanya kepada perempuan ini toh. Dikatakan tadi pergilah, panggillah suamimu. Kan tiba-tiba Yesus ngomong seperti itu toh. Nah, ternyata apa jawab dari perempuan ini? Dikatakan bahwa saya tidak. Saya itu dikatakan apa? Dikatakan tadi bahwa pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Dikatakan aku tidak mempunyai suami. Katakan seperti itu. Dan tepat katamu, kata Yesus, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Dan sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kalau kita perhatikan keberadaan dari Yesus untuk mendatangi perempuan Samaria ini, bagi seorang Yahudi itu sangat tidak mungkin. Mending bagi mereka tuh muter, nggak ketemu daripada mereka harus bertemu dengan orang Samaria bagi orang Yahudi itu. Jadi benar-benar orang Samaria ini dianggap kayak istilahnya itu benar-benar kayak di bawah mereka dan benar-benar terabaikan gitu loh. Istilahnya itu enggak dianggap gitu loh, tidak diperhitungkan gitu loh. Tetapi yang menarik ketika Yesus meminta air itu kepada perempuan ini. Dan ternyata apa yang Yesus lakukan ini sebetulnya bukan meminta air yang sebenarnya. Karena Yesus ingin menyatakan dirinya secara pribadi kepada perempuan ini. Dan yang paling menarik itu ketika Yesus berkata kepada perempuan ini bahwa panggillah suamimu. Dan perempuan ini ngomong, aku enggak punya suami gitu loh. Dan Yesus memuji perempuan ini. Dan itu sangat menarik buat saya. Kenapa kok katakan saya menarik? Saya katakan sangat menarik. Karena Yesus ini di tengah-tengah budaya yang ada. Bagaimana orang Yahudi tidak bergaul sama sekali dengan orang Samaria. Kalau teman-teman baca di ayat yang lain juga, di perikop yang lain ada orang sakit itu ya, tidak ada orang yang nolong dia, ternyata yang menolong siapa? Orang Samaria kan, orang Samaria yang baik hati. Terus kemudian ada kisah juga 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, itu ternyata yang kembali kepada Yesus itu adalah juga dikatakan di salah satu Injil itu dikatakan itu juga adalah orang Samaria. Ternyata istilahnya bangsa atau orang yang mungkin tidak dianggap oleh banyak orang itu di mata Injil itu sangat luar biasa, di mata firman Tuhan, di mata Alkitab itu sangat luar biasa. Makanya bagi saya itu menarik ketika Yesus itu dikatakan dia harus melintasi Samaria. Berarti ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang ingin dia lakukan di tempat itu. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan setelah poin yang pertama, bahwa Yesus memperhatikan setiap pribadi lepas pribadi di dunia ini. Yang kedua,
Yesus melawat perempuan Samaria ini secara pribadi dan menyatakan kepada dirinya. Dikatakan tadi bahwa ketika perempuan ini di dalam pembicaraannya dia berkata bahwa aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya. Yesus berkata kepada perempuan ini apa? Akulah dia, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. 28, maka perempuan itu di situ lalu pergi, dikatakan perempuan itu pergi meninggalkan tempayannya ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Poin yang ketiga, ini menarik. Ketika perempuan ini Yesus berkata, panggillah suamimu, dan ternyata dia nggak memiliki suami. Itu dia nggak marah loh. Dia berkata, loh kamu kok tanya suamiku ya? Gitu. Enggak, dia enggak tanya gitu. Kamu ngapain sih ngurus urusannya orang? Enggak, tetapi dia tahu bahwa itu adalah momentum di mana Yesus itu melawat secara pribadi. Sehingga ketika dia menyatakan dirinya dan menyatakan keberadaan diri dari perempuan ini, siapa perempuan ini sebetulnya, dia dikatakan lalu dia pergi meninggalkan tempayannya ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, dikatakan mari lihatlah di sana ada seorang yang menyatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus gitu. Dan mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Menariknya lagi bahwa perempuan ini setelah bertemu Yesus dan Yesus itu istilahnya kalau saya katakan dia menjamah secara pribadi karena Yesus menyatakan siapa sih perempuan ini. Itu dikatakan dia tidak tersinggung. Tapi justru dia lari ke kota dan kemudian berkata apa kepada orang-orang itu loh. Mungkinkah itu Kristus? Gitu, katakan seperti itu. Ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi makanlah, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka kata murid-murid itu kepada seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu menyatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasilnya. Poin yang ketiga dari perikop ini, saya catat di sini bahwa perempuan Samaria ini bersuka cita dan pergi ke kota untuk menceritakan pengalamannya pribadi. Ketika Yesus menjamah dirinya, istilahnya datang secara pribadi, menyatakan dirinya kepada perempuan ini, dia enggak tersinggung. Dia enggak merasa bahwa, loh ngapain ya kamu kok ngurusin aku? Karena dia tahu siapa yang datang ini, siapa sih yang datang ini. Dia adalah Kristus, Sang Juru Selamat itu, yang dinanti-nantikan juga oleh orang-orang Samaria ini. Dan di ayat berikutnya dikatakan, di ayat yang ke-39. Dan apa yang terjadi? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ini luar biasanya orang istilahnya kalau setelah ketemu dengan Nabi, dinyatakan apa yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak malu. Malah dia berkata kepada orang
banyak itu dikatakan bahwa ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, dikatakan itu. Dan dikatakan tadi, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya karena perkataan perempuan itu. Menarik sekali ya. Bagi saya secara pribadi, ini sesuatu yang luar biasa. Dan dikatakan ayat selanjutnya, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Luar biasa lagi ketika orang Samaria ini ngomong ke orang-orang kota itu, bahkan dikatakan lebih lagi, bukan hanya kota itu tapi lebih lagi, lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Akhirnya mereka tuh sampai meminta Yesus tinggal di tempat ini untuk mengajar mereka, dan di situ dikatakan bahwa Yesus tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan apa yang terjadi bukan hanya banyak orang Samaria, tetapi lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, nih luar biasanya, ayat yang ke-42, ini yang luar biasa. Dan mereka itu orang-orang yang tadi percaya karena perempuan ini ya, perempuan Samaria ini. Yang istilahnya kita mau katakan perempuan ini enggak benar gitu ya. Di situ dikatakan kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kalau diperhatikan dari awal bagaimana Yesus itu harus melintasi daerah Samaria ini. Kemudian bagaimana dia bertemu dengan perempuan Samaria ini di tengah-tengah budaya yang pada saat itu tidak mungkin. Dan itu benar-benar istilahnya itu tidak akan dilakukan oleh orang lain. Tetapi Yesus itu khusus datang untuk perempuan Samaria ini. Yang mungkin bagi orang lain itu dianggap sebelah mata. Yang mungkin bagi orang lain itu dianggap tidak ada nilainya, tidak berharga. Tetapi Yesus hanya untuk istilahnya belani. Perempuan ini dia berani untuk berputar melintasi Samaria itu. Dan ternyata ketika dia bertemu dengan perempuan ini, luar biasanya lagi dikatakan tadi apa? Dia pergi ke luar kota itu dan dia menceritakan apa yang dia alami bersama dengan Yesus itu. Dan yang menarik lagi dikatakan apa yang orang-orang yang dia istilahnya orang-orang yang dia saksikan tadi dari perempuan ini berkata bahwa kami percaya tetapi bukan lagi karena omonganmu, istilahnya bukan kata-katamu, tetapi dikatakan sebab kami sendiri telah mendengar dia. Karena Yesus harus tinggal di tempat itu dan kami tahu dialah benar-benar juru selamat dunia. Poin yang keempat, saya katakan di sini perjumpaan dengan Yesus akan membawa dampak perubahan yang besar dalam diri seseorang, bahkan juga orang-orang di sekitarnya. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mungkin masing-masing dari kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, status sosial, etnis dan sebagainya. Dan kita mungkin juga memiliki situasi yang berbeda masing-masing dari setiap kita. Tetapi yang saya mau bagikan siang hari ini buat setiap kita bahwa Yesus itu yang pertama, dia memperhatikan setiap pribadi, dia itu memperhatikan. Mungkin di tengah-tengah pergumulan kita, mungkin di tengah-tengah apa yang kita alami, kita tuh mikir, siapa sih yang peduli dengan aku? Kok saya lo gak peduli, no? Ceja saja lo gak pernah WA, gitu loh. Atau yang lainnya Kak Vivi ketemu di depan aja diem, gitu loh. Kak Vega juga diam, kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita berpikir bahwa siapa sih yang mau peduli dengan kita? Saya mau katakan bahwa perempuan Samaria ini loh tidak pernah berpikir bahwa Yesus itu melintasi kota Samaria itu hanya untuk bertemu dengan dia. Dia harus berputar haluan, berputar lebih jauh hanya untuk membelani perempuan Samaria ini yang mungkin tidak dianggap pada waktu itu oleh banyak orang. Saya mau katakan yang pertama adalah Tuhan itu memperhatikan masing-masing dari setiap kita. Kadang kita mikir,
Kenapa ya aku kok dilahirkan seperti ini? Kenapa ya aku kok ada di dalam situasi yang seperti ini? Mungkin kondisi kita nggak sama persis seperti perempuan Samaria ini. Tetapi mungkin kita dianggap orang yang nggak istilahnya tuh nggak direken, nggak ada yang memperhatikan kita, orang-orang di sekitar kita itu. Nggak ada yang peduli dengan kita. Kita mau gini kayak kita mau gini, nggak ada yang peduli. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu memperhatikan setiap kita. Nah, ada momen di mana Dia akan hadir dalam hidup kita. Seperti Dia datangi perempuan dari Samaria ini. Yesus kalau kita nanti baca lagi ya, Yesus itu berbincang secara pribadi. Awalnya sih basa-basi ya, Yesus itu ya pinter loh. Marketingnya luar biasa, dia minta minum gitu loh. Padahal sebetulnya tujuannya itu bukan itu. Yesus apakah tidak haus? Yesus haus pada waktu itu. Tetapi Yesus melihat kebutuhan dari perempuan ini jauh melebihi dari apa yang dia rasakan. Dan kemudian dia berkata, dia mulai berbicara secara pribadi. Dia enggak hanya cuma basa-basi, oh aku minta minum ya, say hello lah. Enggak, tetapi dikatakan di situ akhirnya dia tanya kan tadi tentang keadaan dari perempuan, mana suamimu? Dikatakan seperti itu. Dan Yesus ini tepat, memang perempuan ini enggak punya suami. Dan 5 suami yang ada dalam dengan dia itu bukan suaminya semua gitu loh. Tetapi yang luar biasa, saya mau bagikan siang hari ini bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini apa? Ketika Yesus itu menjamah pribadinya, dia itu enggak tersinggung loh, bener enggak? Dia itu enggak merasa tersinggung, dia enggak merasa, loh Tuhan iku apa ya kok ngurusi aku gitu lah. Tuhan kok ngapain sih kok ngorek-ngorek gitu dan sebagainya. Orang ini ngapain sih kok ngorek-ngorek gitu. Kepo banget gitu loh. Tapi enggak, dia tahu siapa yang berbicara dengan dirinya adalah satu pribadi yang luar biasa. Saya mau katakan siang hari ini, di mana hari ini kita ada, maksudnya bukan hari Minggu ya, bukan hari Minggu. Tapi di titik mana kita itu sekarang berada. Yesus itu akan datang kepada kita secara pribadi, menemui kita secara pribadi, di dalam caranya, di dalam apa yang kita butuhkan. Dan ketika perempuan itu merasa bahwa, wih ini orang ini begitu luar biasa, dikatakan dia malah, tadi dikatakan apa? Dia pergi meninggalkan tempayannya, padahal dia di situ juga sedang mengambil air, tetapi dia pergi meninggalkan tempayannya itu dan dia itu membelani, menceritakan apa yang dia alami itu kepada orang-orang di kotanya, yaitu orang-orang Samaria. Dan dikatakan di situ dia bersuka cita dan menceritakan pengalamannya secara pribadi. Saya mau katakan kepada teman-teman di sini ya, perjumpaan dengan Yesus itu membawa dampak yang luar biasa, senang gitu loh, bersuka cita. Saya masih ingat dulu Pastor Sam itu ngomongnya gini, kalau kita itu istilahnya mau menceritakan kasih Tuhan itu seperti orang makan soto katanya, kayak makan soto di sana loh enak gitu. Kita tuh nggak ditanya aja udah cerita, kamu suka soto enggak? Di soto di situ tuh enak, kuahnya medok kental, ada koyahnya, sambelnya pedes jeruk, wah enak gitu. Itu kita nggak ditanya aja pengen cerita, bener nggak? Nah sama, waktu kita itu mengalami jamahan Tuhan secara pribadi di dalam hidup kita itu enggak usah nunggu, kayak ndang saksi, enggak, kita sendiri akan pergi menceritakan. Kenapa? Saking senengnya, saking kita istilahnya itu terjamah hati kita oleh apa yang Tuhan lakukan itu. Dan dampaknya yang luar biasa adalah ketika kita benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, itu juga akan membawa orang lain itu ngalami hal yang sama. Pertobatan yang sama, pertobatan yang sejati itu akan juga membawa orang-orang di sekitar kita mengalami pertobatan yang sejati. Saya akan tutup apa yang saya bagikan siang hari dengan teman-teman tahu enggak lagu Bapa Sentuh Hatiku? Gimana lagunya? Ya, nanti kita akan nyanyikan. Lagu ini saya itu sangat diberkati dengan kisah lagu ini ya.
lagu ini mungkin beberapa di antara kita sudah tahu. Jadi lagu ini diciptakan oleh Jason Ong ya, Jason Ong itu. Nah, Jason Ong ini dia punya, jadi ceritanya dia punya teman yang satu kali temennya ini mengalami satu tragedi, yaitu dia diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri sampai hamil. Diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri sampai hamil dan kemudian anak ini stres gitu loh. Saking stresnya, akhirnya karena istilahnya itu mengganggu, anak ini dipasung karena dia suka pokoknya karena stres itu dia suka marah gitu, akhirnya dia dipasung. Dipasung itu karena Jason ini teman anak ini, dia itu setiap kali itu dia setia ngunjungi temannya ini yang dipasung ini. Anak yang tadi dihamili oleh ayah kandungnya sendiri, pokoknya dia itu kayak istilahnya itu menjadi gila, ya, stres gitu loh. Nah tapi si Jason ini setia ngunjungi, terus dia itu bacain Alkitab, terus kadang dia juga nulis lirik lagu. Saya enggak tahu juga ini cerita ya, memang cerita maksudnya true story gitu loh. Nah kemudian sampai pada satu kali, dia tuh pokoknya selama dia belum pindah kota, Jason ini terus mengunjungi temennya ini, perempuan ini. Dan akhirnya tibalah waktunya dia tuh harus pindah ke kota lain dan dia tidak pernah lagi ketemu dengan wanita ini sampai bertahun-tahun. Ya dia mikir bahwa dia berpikir bahwa wanita ini mungkin tidak akan pernah mengalami pemulihan. Istilahnya dia nggak mikir bahwa temennya ini nanti akan dipulihkan, itu dia nggak kepikiran. Sampai satu kali temennya ini akhirnya menelpon Jason ini. Jadi telepon dan dia istilahnya menceritakan, dia say thank you kepada Jason bahwa dulu waktu dia ngalami itu ternyata orang stres itu ya sadar loh ya. Jadi kalau ketemu orang stres jangan anggap gila, itu hati-hati, mereka sadar gitu loh. Nah itu dia menceritakan bahwa dia itu ngalami pemulihan. Jadi ceritanya karena dia dipasung bertahun-tahun, satu kali nggak tahu gimana dia punya rantai besi itu lepas sendiri dan kemudian hal yang pertama yang dia pikirkan adalah menemui siapa? Papanya. Salah. Anda salah. Menemui papanya. Karena dia kan sakit hati, dia kepahitan banget sama papanya. Hal yang pertama yang akan dia temui adalah papanya. Dan dia akan membunuh papanya. Orang stres itu pikirannya kayak gitu. Dan ternyata pada waktu dia akan melakukannya, dia itu istilahnya kalau dikatakan itu dia itu ngalami lawatan Tuhan. Jadi pada waktu dia akan menemui papanya, ada satu suara yang berkata bahwa kamu harus mengampuni papamu. Dan dia berteriak-teriak, dia ngomong gak mungkin ini harus aku lakukan. Kenapa? Karena papaku ini sudah merusak hidupku, masa depanku dan sebagainya. Dia berontak dengan suara itu dan pokoknya suara ini berkata bahwa kamu harus mengampuni, kamu harus mengasihi papamu itu. Gitu. Dan dia berontak. Sampai satu kali suara ini berkata bahwa aku tuh mengasihi engkau. Dan itu yang membuat perempuan ini akhirnya mengalami pemulihan. Dan apa yang direncanakan semula itu tidak dia lakukan. Dan singkat cerita akhirnya dia tuh ngalami pemulihan, dia nggak jadi membunuh papanya. Dan akhirnya papanya meninggal sih karena stroke gitu loh. Dan dia menceritakan kepada Jason bagaimana dia mengalami jamahan Tuhan itu ketika benar-benar mungkin dipikir tuh nggak ada orang ya. Ini orang sudah stres ya, orang mikir pun waras pogak ya gitu, bisa waras pogak gitu. Tetapi ketika Tuhan itu melawat secara pribadi, apa yang terjadi? Pemulihan itu terjadi. Dan akhirnya Jason itu menciptakan lagu ini, yaitu Bapa Sentuh Hatiku. Mari kita tundukkan kepala, saya minta tim PAW. Yang saya mau katakan siang hari ini untuk setiap kita di tempat ini. Dari perjalanan perubahan itu, saya mau katakan harus ada satu titik di mana benar-benar kita itu bertemu dengan Yesus secara pribadi. Seperti perempuan Samaria ini yang ditemui Yesus di dekat sumur. Bagaimana Yesus datang secara pribadi
Di tengah-tengah mungkin gak banyak orang yang memperhatikan. Gak banyak orang yang memperhatikan perempuan ini. Dianggap tidak berharga, dianggap tidak berguna. Tetapi Yesus secara pribadi, dia datang kepada perempuan ini. Dan dia menjamah perempuan ini secara pribadi. Saya mau katakan buat setiap kita siang hari ini, apapun situasimu, apapun kondisimu, mungkin engkau juga mengalami hal yang sama dengan perempuan ini di dalam situasinya. Terabaikan, seolah-olah tidak ada yang mempedulikan, seolah-olah dianggap sampah dan tidak berguna. Dan merasa tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan, tidak ada hal-hal baik yang di depan sana yang dapat kalian harapkan. Tetapi saya mau katakan siang hari ini bahwa ada Yesus secara pribadi yang ingin menemui kita, yang ingin berbicara kepada kita secara pribadi dan ingin membawa pemulihan. Seperti teman dari Jason Ong ini, bagaimana dia dipulihkan dari kisah hidup yang pahit. Tetapi Tuhan itu bisa membalikkan kehidupan itu begitu rupa. Karena bagi Tuhan, kasih-Nya itu memulihkan melebihi daripada yang lain. Kasih-Nya itu dapat membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa. Kasih-Nya memberikan pengharapan bagi setiap kita di tengah-tengah sesuatu yang tidak berpengharapan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Amin. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Salah satu bait di dalam pujian dikatakan, Tuhan ajarku. Dikatakan memahami satu kasih yang selalu memberi. Mungkin orang-orang di sekitarmu tuh kamu merasa gak pernah mereka memberi, memperhatikan kamu. Tapi saya mau katakan kepada setiap kita, kasih Tuhan itu selalu memberi. Di mana kita membutuhkan, di titik kita membutuhkan, Dia memberi di situ. Dia memberikan air hidup kepada perempuan Samaria ini. Ketika dia tidak memiliki pengharapan, ketika orang lain mungkin mengabaikan dia, tetapi dikatakan
minumlah. Karena kalau kamu meminum air yang kuberikan, maka engkau tidak akan mengalami kehausan lagi. Seringkali kita mencari kasih di luar sana. Kita mencari kasih sayang dari banyak orang. Saya mau katakan kita tidak akan pernah menemukannya. Karena kasih yang sejati, kasih yang selalu memberi, itu hanya dapat diberikan oleh pribadi Yesus dalam diri kita. Dan saya mau katakan bahwa pertemuan dengan Yesus tidak selalu ada di dalam gereja. Pertemuan dengan Yesus tidak selalu ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kapan pertemuan dengan Yesus itu? Ketika kita mengalami titik terendah hidup kita. Ketika kita merasa bahwa tidak ada orang lain yang memperhatikan. Ketika situasi benar-benar membuat kita itu terpojok. Membuat kita itu merasa tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan. Tidak ada sesuatu lagi yang baik yang saya harapkan. Disitulah Tuhan menemui kita secara pribadi. Siang hari ini, temukan air hidup itu. Temukan air hidup itu, siapa dia? Yesus secara pribadi. Mari kita naikkan pujian ini, dan biarlah Tuhan itu menjamah pribadi lepas pribadi kita. Saya mau katakan siapapun tidak akan pernah bisa memuaskan diri kita. Saya sudah menikah hampir 20 tahun. Saya mencintai suami saya dan saya tahu dia baik, dia menyayangi saya. Tetapi saya tidak pernah menemukan kasih yang sejati, kasih yang dapat memenuhi jiwa saya. Itu selain daripada Yesus. Biarlah itu juga kita terima siang ini buat setiap kita. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Katakan kepada Tuhan, betapa aku menyadari biarlah masing-masing kita dengan Tuhan secara pribadi. di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi Rancangan terbaik, oleh karena
Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita menemukan air hidup itu, kita tidak akan pernah haus lagi. Bahkan kita akan dalam hidup kita akan memancarkan air kehidupan itu buat orang lain. Aku berdoa siang hari ini ya Tuhan. Mari Engkau melawati kami secara pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kami menyadari bahwa tidak ada kasih yang memberi, tidak ada kasih yang begitu luar biasa daripada kasih-Mu itu. Biarlah siang hari ini Tuhan, kami bertemu pribadi dengan Engkau di dalam situasi kami. Kami bertemu pribadi dengan Engkau di dalam keadaan kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menemukan Engkau, hidup kami akan berubah, bahkan akan mengubahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan masa depan kami, harapan kami, cita-cita kami, mimpi-mimpi kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang memperhatikan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Suki. Boleh kasih apresiasi untuk Kak Suki. Luar biasa sekali firman yang disampaikan hari ini.